itu sebenarnya aku juga berpikir itu foto lokal, foto nggak bisa masuk ke Dunia lomba kelas dunia internasional ya. Ada sekitar 3.850 fotografer jurnalistik yang ikut dengan jumlah total karya lebih dari 60.000 foto. Karena sebenarnya ini juga bukan yang pertama ya Bang ya, walaupun ini yang paling bergengsi ya Bang. Iya, pengen tahu sesuatu yang baru. Ketika ada sesuatu yang baru ya aku pengen tahu detailnya harus seperti apa, termasuk dengan fotografer jurnalistik. Jadi aku belajar otodidak, ternyata ya foto jurnalistik cukup mengasihkan dan menantang. Kalau bagi saya untuk foto itu kita harus istilahnya dengan hati, dengan taci aja. Kita kadang-kadang terpaksa pakai logika. Kalau logika nggak ada ya kita terpaksa pakai ini. Pakai ini caranya gimana kita komunikasikan. Ari Basuki, salah satu pemenang World Press Foto 2024. Terima kasih Bang sudah hadir ke podcast Junto hari ini. Terima kasih kembali. Kita kasih selamat dulu dong buat Bang Arbas ya. Wih, Bang Arbas. Ini penantian setelah berapa tahun Bang bisa menang di ajang paling bergengsi ya Bang ya untuk fotografi jurnalistik ya Bang? Iya, salah satu kompetisi prestis di foto jurnalistik dunia dan menjadi cita-cita para fotografer jurnalis dunia juga untuk bisa masuk ke tahapan World Press ini. Karena memang berat sekali untuk bisa masuk ke tahapan World Press. Ada kemarin juga sempat ngobrol dengan fotografer Australia. Dia mengatakan ini penantian 30 tahun saya bekerja sebagai foto jurnalistik. Untuk saya sendiri ini yang kelima apa keenam saya ngirim. Keren loh, baru kelima udah bisa jadi nggak bisa jadi patokan seperti itu. Keren. Bang, boleh diceritain nggak? Abang kemarin tuh temanya apa? Ngambil fotonya apa? Terus menangnya dalam kategori apa gitu? Menangnya honorable mention penghargaan khusus itu fotonya tentang pencemaran di Kali Cilengsi di Bekasi. Itu kenapa kepikirannya ngambil tema tempatnya itu Bang? Nggak ngerti. Itu sebenarnya aku juga berpikir itu foto lokal, foto nggak bisa masuk ke lomba internasional ya. Cuma pas kebetulan karena memang gambarnya bagus, karena di situ ada air terjun, terus di situ ada limbah busa, dan kebetulan pas saya motret itu si penjala ikan turun langsung ke bawah untuk membenahi jaringnya yang rusak kena batu. Itu sebenarnya isunya juga isu lokal soal krisis air bersih di Bekasi karena pencemaran sumber mata air utama dari Kali Cilengsi itu. Itu. Boleh kita lihat ya, kayaknya foto Bang Arbas saat terima penghargaan. Ini kapan sih Bang? Bulan Mei kemarin? Iya, bulan Mei kemarin. Nah, ini dia. Bangga loh. Salah satu fotografer jurnalistik Indonesia hadir di sana, dan Merdeka.com juga ikut bangga sih Bang. Bang, boleh ceritain dong soal event ini sendiri gitu kan. Awal mula keikutsertaan Abang di sini sampai kayak tadi Abang bilang butuh 5-6 tahun ya Bang yang untuk bisa dapat posisi ini. Ya rata-rata lebih, dan itu nggak bisa jadi patokan karena itu tergantung dari momen dan karya foto yang dihasilkan dari fotografer jurnalis sendiri ya. Juga tergantung dari isu dan tergantung dari mungkin faktor keberuntungan juga ya. Soalnya kan untuk tahun ini aja ada sekitar 3.850 fotografer jurnalistik yang ikut dengan jumlah total karya lebih dari 60.000 foto. Dan itu udah kebayang kita untuk menembusinya aja udah nggak dibayangkan untuk bisa masuk ke dalam tahapan itu. Ya seperti itu. Terus Bang Arbas terpilih? Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah bisa. Berapa orang Bang yang terpilih jadi pemenang? Total yang diambil itu hanya 24 fotografer dari seluruh dunia. Ya dari 3.850-an. Oh, keren banget. Makanya itu menjadi ajang-ajang prestis dan menjadi salah satu acuan dari perkembangan foto jurnalistik di dunia saat ini. Bang, dari foto yang Abang kirim, ini sebenarnya satu foto yang Abang kirim atau ada beberapa? Ini hanya satu foto, dan memang seleksi foto
foto WPP itu beda dengan apa? Dengan seleksi foto-foto apa lomba-lomba foto umumnya ya. Baik internasional maupun lokal. Kalau di WPP itu pertama itu yang dilihat itu keasliannya. Jadi dilihat itu misalnya foto ini udah masuk seleksi, itu yang diambil 7 frame. 3 sebelum dan 3 setelah. Itu dicek semua metadatanya. Oh. Setelah oke lolos aku kasih, baru dikasih tahu ini masih sekret, tolong ini masih sekret dan jangan dipublikasikan, kamu masuk ke tahapan ini. Itu kalau biasanya kan kalau lomba lokal kan hanya satu foto aja, ini rangkaian foto, 3 rangkaian foto itu semata untuk menghindari kecurangan dan untuk validitas 100%. Belum lagi masalah captionnya juga itu ada total sekitar 15 email lah untuk koresponden untuk memperbaiki caption sama kualitas foto itu. Kenapa tuh Bang? Ya karena foto yang dicetak itu akan besar dan menjadi salah satu tolak ukur karya foto jurnalistik itu sendiri. Coba kita lihat fotonya lebih jelas ya, karena sebelum kita ke fotonya, Bang, ini siapa yang ngasih penghargaan? Itu Pengadilan Belanda. Oh, gila. Kalau yang sebelahnya itu? Itu Direktur WPP. Direktur WPP. Oh, oke. Berarti 24 orang itu hadir di sini. Iya, semua kecuali ya? satu yang dari Palestina karena tidak bisa keluar dari Palestina. Dia hanya video call. Oh, gitu. Ih, keren. Kita sebelum lihat foto asli, aku mau ngasih tunjuk dulu ke Sahabat Merdeka. Ini penghargaannya ya, Bang? Iya. Wow. Pollution in the Cilengsi River. Berarti berkat Bang Arbas, nama Cilengsi ini mendunia nih sekarang. Alhamdulillah. Jadi Sahabat Merdeka bisa lihat ya penghargaan yang didapat Bang Arbas, dan perjuangannya juga luar biasa ya Bang ya. Iya. Oke. Sekarang kita coba lihat deh fotonya yang menang itu yang mana ya Bang? Yang ini ya. Itu foto lebih jelasnya ya. Ada nggak ya? Teman-teman foto Bang Arbas yang lebih jelasnya, foto karya Bang Arbasnya. Itu fotonya diambil kapan Bang? Setahun yang lalu, nggak nyampe 8 bulan yang lalu. Itu kan aku sebenarnya gimana ya pengambilan foto itu aku Sorry ya, pengen tahu juga itu awal fotonya sebenarnya, kan namanya fotografer jurnalis itu lagi jalan ya, kalau ada yang bagus foto apa itu juga sebenarnya foto-foto dari asli. Sekarang nggak bisa seperti itu Mbak. Sekarang kita harus ngeriset dulu. Nggak bisa kita misalnya jalan terus ketemu di jalan itu persentase untuk dapat foto bagus paling hanya 10%. Tapi beda sekarang kita harus riset, diperkuat. Ini ya. Iya, ini saya riset dulu. Waktu itu kan ada berita soal krisis air bersih di Bekasi, 80.000 kakak itu kalau nggak salah kan, karena pencemaran di Kali Bekasi. Kali Bekasi itu saya mikir, pernah saya motret 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu di Kali Cilengsi, anak Kali Bekasi. Saya datang ke situ, ternyata itu di situ udah kosong, hanya ada perahu eretan. Itu saya riset itu 3 hari. Saya ada beberapa kemungkinan gambar. Yang pertama, kalau misalnya saya ngambil gambar di kota Bekasi sendiri, gambar akan biasa aja, alias standar benar ya. Ya mau nggak mau saya harus mencari sumber penyebab polusinya itu apa. Dan pas saya pas saya datang ke situ itu hanya ada perahu eretan. Saya tanya, Pak, biasa yang nyari ikan di sini kemana? Jawaban dia, oh udah pindah sekarang tuh ke air terjun. Emang di sini ada air terjun? Saya balik tanya. Oh ada nih, paling sekitar 2 kilo. Saya nggak tahu kalau itu ternyata Curug Parigi, karena saya sebelumnya nggak pernah ke Curug ini, Curug Parigi. Emang udah beberapa kali viral, tapi saya ngeblank kalau Curug Parigi. Begitu saya datang ternyata namanya Curug Parigi. Dan di sini bagus karena posisi ada air terjun. Ya penguatnya sebenarnya di air terjunnya. Kalau misalnya hanya sekedar kali aja, gambar akan biasa. Tapi tiba-tiba ada air terjun yang kayaknya jernih, terus tapi kalinya tuh luar biasa. kalinya penuh ya. dengan busa limbah tercemar ini. Dan kebetulan di situ ada pas banget ada ini Bang? Ada penjala ikan, dia biasanya nangkap ikan-ikan yang mabuk, termasuk ikan sapu juga. Tadinya itu dia pas proses ngejala. Saya kebetulan jalan sama satu teman fotografer. Terus
pas dia menebakkan jala itu biasa bagi saya gambar. Saya hanya berpikir pada saat itu sebagai fotografer, ini hanya gambar biasa. Tapi tanpa disangka itu jalannya nyangkut ke batu, otomatis dia turun. Nah begitu turun saya ngomong sama teman saya, ini gambar paling bagus. Dan dapatlah gambar ini, rangkaian foto ini. Ini kalau misalnya dia nggak turun, gambar akan biasa aja. Tapi karena dia berada di dalam Iya di dalam itu dan dia membenahi jalannya itu baru gambar kuat. apalagi kalau dapat ikan-ikannya tuh memang Ada sih beberapa ikan, saya ngirim beberapa gambar tapi nggak terlalu ini. Karena memang yang dilihat itu kan kalau foto itu kan benar-benar posisi detailnya itu kan harus kuat, termasuk bukaan mata si ini kan harus nggak kelihatan merem kan. Jadi ada rangkaian foto yang kelihatan sebenarnya nggak merem, tapi karena posisinya agak begini saya ngambil di atas batu ya agak merem kan. Nah ini yang agak terbuka posisi matanya. Dan menurut abang karena air terjun itu pula? Iya yang karena menjadi air daya terjun. tarik dari foto Iya. ini sampai menang ya? Kalau nggak ada air terjun gambar akan biasa dan seperti biasa saya berapa kali motret limbah-limbah yang kena busa seperti ini. Gambar biasa aja. Ini karena posisi ada air terjun dan kelihatan ada ngarai begitu. Bang, tapi sebenarnya memang foto ini abang persiapkan untuk ikut lomba itu atau sebenarnya bagian dari dokumentasi aja? Enggak, ini bagian dari pekerjaan saya sebagai jurnalis foto di merdeka.com. Terus kemudian ini ajang ini mulai dari bulan kapan bang seleksinya? Seleksinya mulai akhir tahun 2023. Iya. Oke. Terus abang kenapa memilih? Ini kan pasti Bang Arbas setiap harinya banyak dong dokumentasinya. Iya. Tapi kenapa ini nih kayaknya cocok banget untuk Karena gambar ini jarang. Gambar ini susah. Jujur aja. Karena posisi air terjunnya itu. Jarang air terjun yang kena limbah seperti ini. Oke. Jadi abang yakin ini kayak foto bakal Insya Allah kuat? aku hanya ini ya, semoga terus begitu dikabari loh alhamdulillah bisa masuk. Bang, prosesnya dari daftar terus kan pasti ada seleksi tahapan-tahapannya sampai dikabarin menang itu berapa bulan? Daftar 1 bulan udah mulai dikabari. Tolong diminta file asli 7 frame itu, 3 sebelum sama 3 setelah. Itu tuh gimana perasaannya tuh? Biasa aja. Ya artinya itu kan masih tahap biasa. Tapi di yang sebelumnya kan abang pernah nyoba juga kan? Sudah sampai tahap itu belum? Iya, belum. Oh belum. Biasanya langsung los buang. Terus ini udah mulai deg-degan dong ya? Iya, udah mulai dibahas. deg-degan. Terus setelah 1 minggu setelah saya mengirimkan baru dikabarkan ini email rahasia. Anda masuk dalam kategori di WordPress foto ini ya, baru alhamdulillah. Terus sampai di akhirnya memang foto abang yang terpilih di antara 24 itu? Iya. Sekitar bulan itu sekitar sekarang bulan Mei ya. Mulai Februari kita udah mulai instant email sama pihak WPP. Termasuk pengadaan buat visa ke sana segala macam. Keren loh Bang Arbas. Bang, di sini juga ada buku ya? Iya. Ini boleh diceritain nggak Bang? Iya. Ini buku ini soal apa sih Bang? Ini buku Oleh-oleh dari sana nih ya? Iya, enggak, buku memang foto-foto terbaik tahun ini. Dan yang di depan ini? Ini foto yang terbaik ya? iya foto tentang Palestina. Foto tentang Palestina. Jadi dari 24 foto itu, pemenang itu, ada berapa terbaiknya gitu ya Bang? Iya. 24 itu benar-benar terbaik dan baru diambil 3 foto yang benar mewakili dunia. Itu ada yang dari Palestina, ada yang dari mana? Tadi dari Afrika Selatan. Dan rata-rata mereka fotografer setengah bayar. Iya. Ya, aku salutnya sama orang-orang di luar itu, walaupun tua mereka masih berkarya. Kalau Bang Arbas kan belum bisa dibilang setengah bayar. Enggak. Lah. Banyak Mbak yang udah berubah, mereka masih terus eksis di sana. Ya mungkin karena pengalamannya ya Bang ya. Semakin Ya perbedaan dengan di Indonesia kan begitu Mbak. Kalau di Indonesia kan kebanyakan kalau misalnya udah setengah matang atau matang aja, mereka udah nyaman di belakang meja. Tapi Bang Arbas enggak kan? Karena aku dari pertama aku masuk Merdeka justru Bang Arbas tuh yang aku tahu memilih untuk tetap di lapangan dengan karya-karyanya. Makanya nggak heran banyak banget lomba-lomba yang diikuti Bang Arbas pasti menang. Ya, betul? Ya enggak, karena aku seneng di lapangan Mbak. Di lapangan sehat Mbak. Ah ya benar-benar banyak gerak.
Di buku ini juga ada foto Bang Arba seperti yang di layar tadi ya. Bang, kalau ini waktu apa nih Bang? Ini waktu presentasi sama pas pembukaan pameran pertama. Jadi kita harus mempresentasikan fotonya seperti apa sama pengunjung. Tanggung jawab kita sebagai fotografer. Jadi setelah dapat penghargaan itu, besokannya tuh kayak ada pameran gitu ya? Iya, ada pameran. Dan masing-masing fotografer menjelaskan soal cerita dari foto ini apa gitu ya? Ih, keren loh. Itu sampai ada bule-bule yang lihat loh Bang. Waktu itu apa yang ada di bayangan Abang ketika foto Abang itu muncul di ajang ini dan dipamerkan loh di sana gitu? Ya pertama ya bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ya mengalir aja Mbak. Tapi kan pernah nggak sih Bang akhirnya kayak yang bisa ya, ternyata orang Indonesia tuh bisa kok. Iya selama kita terus konsisten dengan karya kita dan membuat terobosan untuk membuat foto-foto yang terbaru terbaik, insya Allah bisa Mbak. Amin insya Allah. Mudah-mudahan nanti makin banyak foto-foto Bang Arbas yang masuk di ajang-ajang foto internasional ya Bang. Amin. Karena sebenarnya ini juga bukan yang pertama ya Bang ya, walaupun ini yang paling bergengsi ya Bang. Iya. Sebelumnya tuh ada. Sebelumnya yang di mana, yang di London, Environmental Photographer of the Year. Itu juga lomba foto susah karena 10 tahun terakhir ini fotografer Indonesia jarang belum masuk ini. Terakhir itu waktu penghargaan buat fotografer anak kecil aja. Yang EPOTI 2022 London. Itu Bang Arbas dapatnya di 2022. Oke, terus apalagi Bang ajang-ajang foto-foto internasional yang pernah diikutin? Yang Yang Asia, yang di Singapura, soal COVID juga, foto terbaik juga. Oke. Banyak lah ya pasti ya. Keren loh Bang Arbas. Bang Arbas, ya kita tadi udah bicara pencapaiannya Bang Arbas, tapi kalau boleh ke belakang sedikit nih. Dulu itu memilih menjadi berkarir sebagai seorang fotografer jurnalistik itu kenapa sih Bang? Mulai dari tahun berapa itu? Sekitar tahun 97-98 pas kuliah semester 7 lah aku udah mulai. Jadi kuliah nyambi fotografer jurnalistik. Dan kenapa doang? Aku tuh orangnya pengen tahu sesuatu yang baru. Ketika ada sesuatu yang baru ya aku pengen tahu detailnya harus seperti apa, termasuk dengan fotografer jurnalistik. Jadi aku belajar otodidak, termasuk dulu sering ke perpustakaan Gramedia atau kadangkala Jail, sering nyobekin buku-buku perpustakaan atau nyatet segala macam. Terus? Ya dari situ aku akhirnya ada rasa keingintahuan foto itu seperti apa, dan ternyata ya foto jurnalistik cukup mengasihkan dan menantang. Dan backgroundku kan antropolog, dulu aku diajarkan dulu di mata kuliah soal mata kuliah fotografi. Itu Mbak. Oh, jadi perjalanan yang panjang seorang Ari Basuki untuk mencintai fotografer itu dari tahun 98 sampai jadi sekarang udah lebih kurang 25-an kali ya. 25-an ya. Bang, tapi sebenarnya ya mungkin sahabat Merdeka juga masih banyak yang muda-muda ya. Perbedaan antara kayak foto jurnalistik dengan foto landscape gitu sebenarnya ada di mananya sih Bang? Message, pesan yang akan disampaikan. Ketika kalau kita belajar foto kan kebanyakan hanya motret sekedarnya aja. Kita nggak tahu pesan yang disampaikan lewat foto itu apa. Beda dengan foto jurnalistik. Kalau foto jurnalistik itu kan message yang akan disampaikan itu harus kuat. Termasuk di ajang WPP ini kan. Sebenarnya WPP ini kan kalau kita pintar untuk bisa nyari celah di situ, kita harus bisa baca isu terkini sekarang ini apa sih? Isu terkini kan sekarang perubahan iklim. Terus soal ketidakberdayaan masyarakat pinggiran atau masyarakat kesukuan, tribal society itu. Terus yang ketiga soal penyakit aneh termasuk demensia dan lain-lain itu. Atau konflik yaitu. Kalau kita di fotografer Indonesia kan sulit untuk kita masuk ke daerah konflik kan, kebanyakan karena media kan kesulitan untuk akses selain akses juga dana segala macam kan. Oh iya.
Ya kita bisa memainkan isu-isu di situ seperti perubahan iklim atau Lingkungan ya, Bang, ya. apa lingkungan dan atau apa ketidakberdayaan masyarakat pinggiran itu Mbak. Karena kadang-kadang Nah kembali lagi beda sama landscape. nah, Banyak kan landscape itu tanpa caption, dia hanya motret tek udah. Misalnya hanya foto suasana Bromo. Ya kan. Tapi kalau fotografer jurnalistik kan dia harus melibatkan person di situ, individu, orang. Atau misalnya ada pengunjung atau masyarakat Tengger yang sedang beraktivitas di situ. Jadi lebih apa istilahnya lebih humanis. Kalau landscape kan nggak ada orang juga no problem. Kalau kita kan foto jurnalistik kan dulu seperti saya selalu didoktrin pertama kali foto jurnalistik itu harus ada orangnya. Tapi sebenarnya kan untuk perkembangan seperti sekarang ini pada sebuah rangkaian cerita fotografer jurnalistik itu nggak perlu orang juga di dalam foto nggak apa-apa. Oke. Bang, selain itu juga kayaknya kan kalau foto jurnalistik tuh kayak pinter menangkap momen gitu loh, Bang. Iya, kejelian. Dulu tuh foto Bang Arbas yang juga cukup viral tuh waktu liputan demo ya, Bang ya. Iya. Yang foto demo apa ya tuh, Bang? Pokoknya yang halte Transjakarta. Iya, Transjakarta dibakar. Iya. Ya itu karena apa? Dia sebagai salah satu dalang pembakar pertama. Apa? Kalau foto jurnalistik itu sebenarnya yang pertama itu ya otomatis kembali lagi pada apa waktu lamanya dia berkarya atau jam terbangnya itu ya. Yeah. Jam terbang itu yang menentukan biasanya insting, Mbak. Insting artinya ada dorongan untuk bergerak dia akan kemana. Sama waktu kasus Sarinah itu. Yeah. Waktu Sarinah itu saya hanya pengen insting aja udah saya nongkrong aja di Sarinah. Yang penembakan itu. Enggak, yang halte dibakar itu. Oh, oke. Yang foto halte dibakar. Benar. Saya hanya insting udah saya nongkrong aja di Sarinah. Terus di Sarinah situasi mulai kosong, mulai landai, saya nyongkok. Terus nggak tahu gue pengen ke belakang begitu ternyata mulai ada yang bakar apa halte itu udah baru eksekusi. Itu sebenarnya apa ya? Insting aja kalau aku ngelihatnya, intuisi aja. Beda dengan fotografer yang pemula. Kalau fotografer yang pemula biasanya begitu dapat gambar cakep menurut versi dia udah selesai. Kalau kita kagak, kita harus tahu endingnya seperti apa sih, anti klimaksnya seperti apa. Itu Mbak. Jadi ketika ada suatu momen itu ya memang sebenarnya nggak cukup sih, misalnya kita liputan demo nggak cukup sekedar kemudian ngambil foto demonya ya, Bang ya. Sebenarnya sabar menunggu sampai momen yang bagus itu tiba ya. Itu. Dan itu yang sering Bang Arbas lakukan. Makanya banyak banget foto-foto Bang Arbas ini yang kalau dilihat orang tuh, wih keren banget. Kuncinya sabar aja, Mbak. Bang Arbas ini juga kan terkenal banget lah dengan banyaknya terkenal dengan apa aku bilang macannya juara gitu, macannya perlombaan fotografer. Karena banyak banget Bang, kalau misalnya untuk di tingkat nasional aja kayaknya udah habis kayaknya Bang. Masih ada nggak sih yang belum dimenangin? Udah lah ya kalau tingkat tingkat nasional. Gimana sih Bang bisa? Aku yakin lah, maksudnya di Jakarta sendiri cukup banyak fotografer jurnalistik juga ya Bang ya. Iya. Tapi ada sesuatu ciri khas yang dimiliki Ari Basuki sehingga Ari Basuki itu kerap kali menang di sejumlah ajang perlombaan gitu kan. Karena orang awam kayak saya pasti bilangnya kenapa dia berulang kali menang? Pasti ada kekhasan dari seorang karya seorang Ari Basuki yang membuat juri itu selalu udah deh harus Ari Basuki nih menang nih. Apa ya, kalau bagi saya untuk foto itu kita harus istilahnya dengan hati, dengan taci aja. Kita memandang sesuatu itu dengan perasaan dan ini kita aja Mbak. Kita kadang-kala terpaksa pakai logika. Kalau logika nggak ada ya kita terpaksa pakai ini. Pakai ini caranya gimana kita komunikasi kan. Kuncinya sebenarnya di situ komunikasi. Komunikasi itu yang mendekatkan antara fotografer sama si objek, atau kalau di istilah di antropologi kan subjek. Kita nggak mengenal objek, kita semua sejajar kan. Nah seperti itu. Artinya kita nggak memandang rendah atau memandang hina atau memandang sebelah mata terhadap subjek yang kita foto. Jadi sebenarnya faktor kedekatan itu kita baru bisa kita loss untuk motret. Dan kalau udah masuk ke dalam nuansa yang nyaman seperti itu, apa yang dengan yang kita foto, itu insya Allah kita bisa dapat foto yang bagus dengan penguasaan komposisi, lighting dan segala macam.
Jadi pesan yang akan disampaikan akan masuk dalam foto itu. Beda dengan yang dulu Mbak. Kalau dulu waktu sebelum 10 tahun yang lalu kita apapun kita bisa foto, kita bisa ini, bisa apa? Bisa menghasilkan, artinya foto itu bisa lolos lomba dan segala macam. Sekarang udah mulai berubah, kita harus mengedepankan pendekatan, kedekatan itu, simpati dan empati itu Mbak. Artinya simpati itu ya kita harus coba untuk terus komunikasi intens sama mereka, kita ngobrol seperti ibaratnya teman dan merasakan itu baru kita eksekusi. Itu biasanya seperti itu. Dari 20 tahun lebih berkarya sebagai fotografer jurnalistik, pengalaman foto yang paling membekas? Yang pertama apa ya? Otomatis yang peristiwa yang terbesar abad ini ya tsunami itu. Aceh. Ya, karena Oh, Abang itu di sana ya? Iya. Ya ampun, aku tuh masih SMA loh, Bang. Iya. Abang udah moto. Tsunami Aceh itu aku masuk ke hari kedua apa ke ketiga itu aku lupa. Itu aku baru masuk parkiran masuk parkiran masjid Baitur Rahman yang di samping. Ya. Yang ada komplek agak elit apa ya? Ada komplek kayak bangunan-bangunan Belanda itu. Aku masuk sekitar jam 3:30 pagi. 3:30 pagi itu nyewa odong-odong L300 yang nggak pakai AC dari Medan. Itu nyewa dari Medan tuh perjalanan 12 jam tuh nyampe sana ke pagi. Begitu matahari mulai ada, begitu buka kaca, mayat di atas pohon dan lain-lain. Aduh, aku bilang ini sih bukan bencana lagi, ini merupakan sebuah musibah terbesar. Jadi di tsunami Aceh kalau kita benar-benar istilahnya gambar tinggal mungut gitu. Iya. Ya kita jalan 2 meter udah mayat. Apalagi pas hari pertama sampai hari kedua, ketiga dan keempat itu masih ada ekspresi kesedihan dan segala macam. Itu benar-benar antara nurani dan lain-lain itu benar-benar digoyang seperti itu ya. Kita udah ngebayangkan, apalagi kan sinyal nggak ada kan waktu itu. Dan kita selama 1 minggu itu kan ibaratnya kejadian di Jakarta baru ngirim kan di Tegal kan, jaraknya berapa ratus kilo itu. Waktu itu saya terpaksa ngirim di Lok Sumawe. Jadi Banda Aceh ninggalin lokasi jam 2 siang, otomatis kita harus berangkat ke Lok Sumawe perjalanan 4-5 jam, baru ngirim gambar. Pagi-pagi jam 2 kita udah berangkat lagi ke Banda Aceh. Bolak-balik selama seminggu itu? Iya, karena waktu itu kan kita nggak kantor juga kan nggak ngebekali dengan Inmarsat itu kan, modem satelit itu kan, itu. Jadi harus bolak-balik ya? Iya, Aceh itu memang yang paling berkesan. Harusnya kita tadi tampilin juga ya foto Bang Arbas waktu di Aceh ya, karena kan itu menjadi yang paling berkesan ya. Iya, itu terus apa lagi? Apa Bang? Liputan konflik? Iya, paling Libya itu. Kalau Libya itu. Kalau Libya ya 1 minggu setelah itu kan dua fotografer tuh mati. Tim Harrington sama Charles Saunders, Getty Images sama kameramen Epi. Itu sempat kan saya ngobrol tuh sama Saunders di Asdabia. Entar yuk kita nyebrang ke Sirte kan. Itu sekitar 6 jam ferry. Terus saya bilang waktu udah mepet, udah balik ke Indonesia. Nggak taunya kan kabar seminggu kemudian kan meninggalnya juga kan hancurkan kakinya, dan baru meninggal 6 jam kemudian setelah kena rudal. Itu ya kalau di konflik sana kan ibaratnya kita bukan perang pistol tapi perang keberuntungan misalnya tiba-tiba ada rudal jatuh posisi 3 meter ya otomatis kita kena kan. Misalnya rudal baru dikirim dari Cibinong, kita kan nggak tahu posisinya. Seperti itu. Untung-untungan Mbak. Saya kira tadi mau bilang Cilengsi lagi, ternyata Cibinong. Bang, masih ada nggak? Ini kan sebenarnya udah di posisi yang ya kita nggak usah malu lah bilang tertinggi lah ya Bang ya. Tapi masih pengen tetap kembali ke lapangan liputan seperti biasa? Masih. Atau masih? Masih membuat sesuatu yang baru, sesuatu foto yang baru. Tapi ada nggak sih teman-teman bilang, Bas udah deh jangan ikut lomba-lomba lagi, kasih kesempatan ke kita gitu? Ya emang ada selentingan katanya ya Arbas melulu ya. Kalau kita kan istilahnya lomba itu kan sebenarnya
kesempatan mengukur untuk semua enggak, orang ya. mengukur karya foto kita sampai di batas mana sih? Kalau misalnya masuk ya alhamdulillah berarti foto kita masih bagus, Iya. masih dihargai juri dan segala macam, masih diapresiasi. Itu aja Mbak. Kalau misalnya enggak ini ya udah nggak apa-apa. Jadi bukan persoalan ini lomba nih pasti saya menang nih jadi saya ikut aja, nggak Enggak sebatas seperti gitu. itu. Ya kalau aku senangnya sama kompetitif secara fair aja Mbak. Itu aja. Tipikal aku seperti itu. Bang, ada pengen moto di mana nggak yang kayaknya dalam waktu dekat harus nih, pengen banget karena ini pasti kuat juga nih. Ada sih, ada tapi masih di abstraksi. Ada ya? Ada. Aku tunggu deh. Itu jangan-jangan mau diikutin WPP tahun depan lagi? Belum jelas soalnya kan peristiwa kan masih panjang Mbak. Kalau Iya, iya. WPP kan biasanya kan peristiwa yang apa? Yang up to Update. date, update. Tuh. Isu dan isu yang update. Bang Arbas, udah punya piagam dari WPP ini kan jarang-jarang nih ya orang punya. Tunggu. Di WPP ini fotografer jurnalistik Indonesia yang udah di sana berapa pernah? Ada udah berapa kok dari zaman dulu ada Tarmiji, terus ada Tarmiji Harvard, terus dulu apa reporter Jawa Pos itu yang mobil supporter terbalik, terus yang COVID itu udah ada 7 apa 8 Mbak. Lupa aku. Bang Arbas salah satunya lah ya. Iya, alhamdulillah. Setelah ini apa nih Bang rencananya? Setelah ini ya masih motret di lapangan dan kita mencoba sesuatu foto yang baru, sesuatu yang nggak pernah saya buat. Buat pameran maksudnya? Enggak, foto-foto yang nggak pernah saya buat sebelumnya. Kadang-kadang kan kita fotografer ditantang untuk challenge Mbak. Challenge artinya kita nggak pernah memotret yang sebelumnya kita foto. Kebanyakan foto jurnalis itu pengulangan Mbak. Iya, Itu iya. yang buat kita jenuh. Makanya mau nggak mau kita harus berbanyak dengan riset. Dan dengan riset itu kita insya Allah akan menemukan sesuatu yang baru, itu baru kita eksekusi. Tuh. Jadi kalau boleh tahu nih ya ini mungkin sekalian minta tips juga nih. Siapa tahu nanti sahabat Merdeka yang pengen jadi fotografer jurnalistik bisa menyerap ilmu dari seorang Ari Basuki, menghasilkan atau mendapatkan momen foto yang punya kelas lah. Kelas untuk perlombaan, apalagi sampai kelas perlombaan internasional. Itu apa sih Bang tipsnya? Tadi kan Abang bilang riset, terus apa gitu? Foto itu yang sederhana aja, sederhana tapi message masuk. Artinya nggak perlu di situ perlu banyak framing segala macam atau sesuatu yang apa yang sifatnya eksperimental seperti panning segala macam itu. Tapi yang simpel aja itu yang foto yang kuat, simpel dan sederhana tapi message-nya kuat disampaikan. Sama seperti foto ini, Mbak. Foto ini simpel. Yeah. Amat sederhana. Hanya 2. Tapi message-nya kuat ya. Iya. Ini di Palestina ya, Bang? Palestina. Tapi kuat. Simpel kok. Nggak di sini nggak ada puing, nggak ada apa. Ini di kamar mayat. Dan orang kalau yang nggak punya sense-nya itu pasti ngeliatnya, oh ya udah. Iya. Tapi ketika Tapi orang makna di balik foto itu. benar. Apalagi di tengah konfliknya itu juga ya Bang ya. Jadi orang ngerasa ini foto kuat. Nah terus oke tadi tipsnya jadi harus punya message-nya itu ya. Iya, message yang kuat dengan gambar yang sederhana. Tidak perlu apa banyak orang atau apa, tapi kita mampu mengisolasi subjek foto yang dramatis. Itu yang memang susah. Dan biasanya kalau misalnya dalam situasi chaos seperti itu kita harus jeli. Mata kita harus benar-benar ini. Udah kita fokus saja. Yang lain kesampingkan. Fotografer yang lain kita kesampingkan. Fokus kita ini bakalan misalnya apa akan ada drama entah drama terharu atau apa, udah kita ikutin aja. Gitu kuncinya Mbak. Pernah nggak sih kehabisan ide, aduh gue harus ngapain lagi ya, foto apa lagi ya gitu? Enggak, karena aku sampai sekarang itu aku masih ngelihat karya-karya foto orang lain untuk pengayaan visualitas aku. Iya. Aku menghargai karya fotografer Buddha, misalnya punya angle yang bagus, ya udah akan terpati di dalam iniku. Akan terkombin pada saat aku eksekusi di lapangan. Gitu Mbak. Jadi nggak lantas berpuas dengan apa yang dipunya ya? Iya. Dan satu, kita jangan sombong, itu aja Mbak. Aduh, Masya Allah. Ini nih aku nih suka nih, udah berprestasi tapi rendah hati. Aduh.
Bang, tapi tadi dong apa nih setelah menang WPP buat pameran dong, kan fotonya keren-keren. Belum ada kesempatan, Mbak. Mudah-mudahan nanti sama merdeka.com dibuatin kali ya. Kita aminin aja lah. Amin. Atau mungkin juga di sini Bang. Kan tadi aku ngeliat juri-juri. Bang, ini boleh ceritain sedikit gak? Juri-juri ini siapa aja? Memang orang berlatar belakang fotografi jurnalistik juga? Iya. Oh, iya? Ada latar belakang keilmuan yang lain, tapi mereka ngerti foto, dan juri-juri di WPP itu diganti setiap tahun, Mbak. Jadi mereka untuk mengedepankan independensi dan kredibilitasnya itu. Jadi tidak semata fotografer senior atau apa. Ya pengalaman aku waktu kemarin aku kan kemarin di WPP itu kan sempat coaching klinik juga, Mbak. Jadi kita ketemu sama editor-editor internasional dari Guardian, New York Times, terus dari Getty Images, terus dari La France, terus dan dari Jepang dan lain-lain. Kita sharing soal foto walaupun hanya 15 menit, dan dari situ kita belajar bahwa ya manusia jangan sombong, dan mereka pure ngasih ilmu selebar-lebarnya kepada kita. Nggak mandang kita itu dari mana Iya, ya. nggak mandang kita Dan dari berapa mana. lama kita di dunia Iya. jurnalistik ini ya Bang ya. Yang penting kemauan untuk belajar gitu aja. Ini ada berapa nih? Ada sekitar 11 juri ya Bang ya. Iya, kemarin Mudah-mudahan ada di sini ada satu kolom kosong, nanti tahun depan ada muka Bang Arbas lah. Aku nggak pengen, Mbak. Oh, gak kepengen? Oh, kenapa? Kenapa kok justru gak kepengen? Ya aku tetap di lapangan, Mbak, itu aja. Ya kan di lapangan juga, tapi ketika ada ini ya ikutlah berperan dalam ikut ambil bagian lah. Bang, punya idola nggak? Fotografer idola? Ada tuh satu orang tua, James Nahwe, dia spesialis konflik. Gambar-gambarnya sederhana tapi kuat. Terus apa nih? Kemarin Gak ada nggak ketemu di sana. Orang masih ada? Masih, tapi Kemarin kali di sana udah nggak ada? kakek-kakek. Hah? Kemarin dia di sana nggak ada kayak Nggak ada. diundang sebagai tamu Kemarin istimewa yang gitu? kata-kata yang datang kan bos-bos foto media besar. Kalau James Nahwe kan fotografer. Bang Arbas, kemarin pas di sana itu setelah menang gitu ya, dikasih kesempatan apa nggak gitu Mbak? Misalnya mungkin ke depan dikasih keistimewaan apa dengan kita? Ya kita dikasih email bersama. Emang kemarin tuh, dan kata-kata pemenang WPP itu hampir 70 apa 80% itu freelance. Dan ketika menang WPP, mereka diberikan kesempatan untuk memperluas jaringan, bertemu sama editor-editor, bos-bos foto internasional. Dari ya macam-macam media, New York Times, Guardian, La France, terus Stern juga, Jerman juga, itu semuanya ngumpul. Dan mereka itu kan biasanya kan mereka menjadi apa, kontributor. Kontributor artinya mereka bisa buat proyek foto di sana. Kalau aku kemarin kan hanya sebatas sharing ilmu aja. Tuh. Karena aku kan masih terikat dengan pekerjaanku di Merdeka. Tapi nanti kalau ada yang pengen media-media luar yang ngajak, udah kamu join aja sama kita. Ya kalau misalnya garap proyek ya kan aku juga kan harus konsol juga dengan pihak merdeka.com kan. Kita nggak berani selonong boy begitu aja kan. Karena nggak, kita atau mungkin menyangkut meninggalkan institusi. karir di Indonesia, mungkin keluar gitu loh Bang, sebagai fotojurnalis di luar gitu. Belum ada kepikiran, Mbak. Kalau aku tipikal mengalir aja, Mbak, apa adanya. Cinta banget sama Indonesia nih memang Bang Arbas mah. Bang Arbas, kayaknya ngobrol-ngobrol kita harus kita sudahi. Okay. Tapi setelah ini aku pengen banyak belajar lagi, karena mudah-mudahan juga sahabat merdeka.com bisa mengambil yang positif lah dari perbincangan ini ya. Dan berharap juga mungkin Bang Arbas bisa lebih banyak mungkin buka kelas kali buat anak-anak muda yang pengen jadi fotografer jurnalistik ya Bang. Iya, sempat dulu saya ditawari dosen, tapi saya belum ada ini. Enggak, belum apa nih, kenapa Bang? Aduh, kalau dosen kan rutinitasnya itu, Mbak. Rutinitas kita ngajar. Sedangkan saya orangnya masih apa? Pengen kesana kesini. Masih ada beberapa target yang belum ini. Kalau ngajar kan rutinitas itu kan, Mbak. Itu. Kirain karena
Males ngeliat mahasiswa. Bang, tapi setiap hari selalu bawa kamera nggak sih kalau pergi? Bawa kamera aku Setiap hari, kemanapun. makanya badan sehat Mbak. Manggul berapa kilo tuh? Itu ransel ya paling enggak ya 7-10 kilo Mbak. Ya ampun, itu setiap hari. Iya Bang. setiap hari. Konsekuensi. Dan yang sahabat Merdeka juga perlu tahu, Bang Arbas ini walaupun udah senior di Merdeka, jadi ketika ada peristiwa apapun nggak segan inisiatif langsung ke lapangan, langsung bilang aku ke lapangan. Jadi itu yang kayaknya membuat Bang Arbas ini juga selalu apa ya? Mungkin mendapatkan yang terbaik. Ini nggak berlebihan loh Bang ya. Ini mendapatkan yang terbaik karena dia juga memang selalu pengen jadi yang terdepan untuk mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Ya, kalau kita kan prinsipnya fotografer itu mengejar golden time. Golden time itu waktu terbaik. Waktu terbaik itu kalau misalnya peristiwa besar kan 1-3 hari. Berarti sampai 1-3 hari itu kita harus ngejar secepat-cepatnya nyampe ke lokasi. Apapun kondisinya. Iya, apapun kondisinya itu harus ditabrak. Walaupun ada penutupan jalan atau ada aparat segala macam, kita harus terabas dengan semua risiko dan kejelian, kepintaran kita dan sedikit kenakalan kita. Bang Ari Basuki, makasih banyak Bang, Ya, seru banget ngobrolnya sama-sama. hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa tahun depan sih aku doainnya mudah-mudahan jadi fotonya Bang Arbas ada di sini nih. Amin. Foto terbaik versi WordPress Foto 2025 ya Bang. Amin. Terima kasih Bang Arbas, selamat sehat selalu.